Bagaimana nantinya proses pemilihan pimpinan KPK oleh DPR sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia di gedung DPR RI. Nanda, selamat siang. Apa proses yang tengah berlangsung di dalam saat ini, Nanda? Selamat siang Gita, yang sedang berlangsung saat ini di ruang rapat Komisi 3 DPR RI adalah rapat pleno. Rapat pleno tadi dibuka sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, dibuka langsung oleh Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman dan juga didampingi oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI. Nah sebelumnya saya ingin menyampaikan terkait dengan agenda hari ini. Sebelum rapat pleno sebenarnya juga tadi ada fit and proper test terhadap calon Dewan Pengawas KPK dimulai pada pukul 8 pagi. Untuk hari ini tersisa 3 calon Dewan Pengawas KPK yang menjalani uji kelayakan dan kepatutan bersama dengan anggota Komisi 3 DPR RI. Sebelumnya ada sebanyak 7, yakni di hari sebelumnya calon Dewan Pengawas KPK yang juga sudah melakukan uji kepatutan dan kelayakan bersama dengan anggota Komisi 3 DPR RI. Nah, artinya sudah selesai terkait dengan rangkaian sebenarnya terkait uji ini kelayakan dan kepatutan ini kita, di mana memang kalau dari Komisi 3 DPR RI menargetkan ini dimulai dari tanggal 18 sampai dengan tanggal 21 atau tepatnya hari ini. Pembagiannya adalah di tanggal 18 dan 19 ini memang uji kelayakan dan kepatutan dilakukan kepada calon pimpinan KPK, sedangkan di tanggal 20 sampai dengan hari ini adalah untuk calon Dewan Pengawas KPK. Artinya 10 baik capim dan 10 untuk calon Dewan Pengawas ini sudah melakukan uji kepatutan dan kelayakan bersama dengan anggota Komisi 3 DPR RI. Nah, rapat pleno ini tentunya adalah untuk menentukan kita dan juga saudara, karena Komisi 3 DPR RI akan mensortir lagi, akan memilah lagi dari 10 orang, ini akan disortir menjadi 5 nama saja. Dan kalau saya bisa memantau di dalam tadi di ruang rapat Komisi 3 DPR RI, memang terlihat ada 2 buah kotak yang dimana tampaknya ini akan dilakukan musyawarah dengan bentuk suara terbanyak dari masing-masing fraksi, yang kita tahu bahwa tadi di rapat pleno ini dibuka dengan total ada sebanyak 44 dari 47 anggota Komisi 3 DPR RI yang melakukan rapat pleno hari ini. Jadi artinya kita sama-sama simak bersama kita. Nanda, kemudian seperti apa nanti mekanisme pemilihan pimpinan KPK dan juga Dewas KPK, Nanda? Ini menarik kita, kalau melihat dari apa-apa saja yang tergambar di ruang rapat Komisi 3 DPR RI pada siang hari ini, ada 2 buah kotak tadi yang saya sebutkan, dengan masing-masing kotak ini bertuliskan untuk calon pimpinan KPK dan juga calon Dewan Pengawas KPK. Artinya juga tadi Habibur Rahman membuka dengan menyebutkan peraturan tata tertib dari aturan DPR sendiri, yang dimana sebenarnya sudah melakukan musyawarah untuk Komisi 3 sendiri, namun untuk lebih adilnya lagi, ia tadi sampaikan bahwa akan melakukan voting dengan suara terbanyak, dengan tadi ada sebanyak 44 anggota Komisi 3 dari 47 yang hadir, ini akan memberikan suara dan akan dipilih suara terbanyak. Nah, nanti teknisnya seperti apa, mekanismenya memang tampaknya sedikit berbeda untuk baik capim dan juga calon Dewan Pengawas KPK kita. Kalau merujuk juga dari yang sudah-sudah pemilihan periode di tahun sebelumnya, tepatnya di periode 2019-2024, nantinya nama-nama ini akan dipilah lagi. Kalau untuk calon pimpinan KPK sendiri, nama-nama dari 5 nama yang memang memiliki suara tertinggi, ini kemudian akan dibawa namanya ke rapat paripurna DPR. Kemudian ini akan digodok lagi nantinya di sana, dan akan tentunya yang paling ujungnya adalah ini akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Nah, kalau untuk calon Dewan Pengawas KPK kita ini memiliki mekanismenya sendiri, bahwa memang kita tahu calon Dewan Pengawas KPK ini nama-namanya memang langsung ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto, kemudian melakukan uji kepatutan dan kelayakan dengan anggota Komisi 3 DPR RI. Nantinya sifatnya ini adalah rekomendasi. Begitu yang disampaikan oleh salah satu anggota calon Dewas KPK tadi yang juga menjalani fit and proper test hari ini di gedung DPR RI, Heru, ia menyampaikan bahwa seharusnya ini nanti 5 nama yang sudah dipilih untuk calon Dewan Pengawas KPK ini akan diberikan rekomendasi nama-namanya dari DPR kepada Presiden, dan lalu ini akan dilihat lagi oleh Presiden. Nah, ini masih menunggu waktu karena kita tahu bahwa Presiden Prabowo Subianto saat ini juga masih belum berada di Indonesia melakukan lawatan ke luar negeri. Yang perlu kita simak saat ini adalah tentu siapa-siapa saja nama yang
akan lahir dari uji kelayakan yang kita tahu sudah berjalan cukup panas juga. Kita mengingat juga pernyataan-pernyataan dari masing-masing capim, baik capim ataupun calon dewan pengawas ini sudah didengar bersama karena kita tahu kemarin juga dilaksanakan secara terbuka sampai dengan saat ini. Kita sama-sama menunggu, kita dan juga saudara, terkait dengan teknisnya seperti apa dan juga nama-nama yang muncul untuk capim dan calon dewan pengawas KPK. Sementara demikian kita melaporkan. Terima kasih Nanda Aprilia yang melaporkan langsung dari gedung DPR RI. Saudara, intensitas curah hujan di Kediri membuat para perajin batu bata mengalami penurunan produksi karena proses pengeringan yang lama. Israel terus menyerang kamp pengungsi Nuseirat di Gaza Tengah. Serangan membuat 15 warga Gaza tewas, 5 diantaranya anak-anak.